Sorry. Berarti PowerPoint-nya jalan gitu. Oke. Baik, Bapak, ini. Ibu, teman-teman sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa dalam acara ALC, dalam acara event di sini tentang matematik education, and critical thinking. Di sini ada beberapa student yang Pak Iwan mungkin langsung live dari in class, Bu Puan Hanariba, jadi langsung beliau ada kelas hari ini. Mohon maaf Pak Reja mungkin agak telat masuk karena beliau ada mendampingi Pak Kamarul Zaman dari Malaysia. Baik, untuk memulai seperti biasa kita membacakan doa agar supaya event ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Untuk berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih buat teman-teman di SA Unggul maupun di layar Zoom. Untuk memulai, kalau kita sebagai akademis mungkin kita lihat alfabet, Wan. Jadi Pak Iwan I itu dengan Iwan Saiba S. Jadi Pak Iwan dulu mungkin yang akan sharing. Jadi buat teman-teman di mahasiswa-mahasiswi di SA Unggul atau yang ada di Zoom ini, silakan kalau ada nanti ada beberapa pertanyaan bisa langsung ditanyakan, baik itu lewat chat box atau mungkin kalau yang live Pak di SA Unggul bisa langsung bicara atau kita tanyakan sama narasumber kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya silakan Pak Iwan untuk memulai materinya, dikasih 30 sampai 35 menit, silakan. Yes, screen. Udah ya, saya screen langsung ya Pak ya? Oh, silakan Pak. Sudah jadi co-host Pak. Baik, very clear, bagus. Creativity, ya silakan Pak Iwan. Ya, dari sini aja. Di depan. Nggak usah ke sini. Yeah, today my name is Iwan Sahar. I'm the lecturer in SA Unggul. Saya dosen SA Unggul di Jakarta di Kebon Jeruk. Ini kebetulan saya diminta bicara tentang creativity. Mungkin walaupun tema besarnya itu matematik dan kreativitas. Even the theme is about mathematics and creativity, but I just want to emphasize about creativity. But I want to discuss the creativity Profesor Steinberg version. Jadi saya akan membicara kreativitas nih, ada dua orang yang tokoh kreativitas selama 10 tahun terakhir ini. Yang satu Howard Gardner, itu yang multiple intelligence, yang ada 8 kecerdasan yang mungkin juga banyak orang udah tahu. Tapi ini ada versi teori terakhir nih, kreativitasnya dari Profesor Steinberg. There's two prominent researchers about creativity. One is Howard Gardner, probably everybody already know about eight intelligence. But the other one is Professor Steinberg. He just used only 3 type of intelligence. Jadi Profesor Steinberg itu 3 kecerdasannya, dibagi menjadi 3, tapi kalau Howard Gardner ada 8. Jadi kecerdasan kinestetik, kecerdasan matematik, kecerdasan bahasa, ada 8 kecerdasan.
So Professor Howard Gardner divide between kinesthetic, visual, mathematics, language, etc. Ya. Even sport. Mohon maaf Pak Dr. Iwan, PPT-nya belum berjalan Oh, atau belum memang jalan, belum? memang Oh, belum jalan. sorry, silakan Ya, belum jalan lanjut. ya. Oke. Jadi 8 kecerdasannya according to Profesor Steinberg itu jadi Howard Gardner talk about domain ya. Ada 8 domain. Tapi Profesor Steinberg is more emphasize on proses, creativity proses. Jadi Profesor Steinberg lebih banyak proses kreatif. Kalau Howard Gardner lebih kebanyak ada domain-domain, ada 8 domain. Jadi ada perbedaannya itu aja sih. Just only that one. Oke, start maju. Definition creativity, most of the people sometimes they really don't really know about, they just copy what the other people said outside of the box. Imagination is more important than knowledge. Imajinasi lebih penting dari pengetahuan. Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang mengatakan? Anybody knows? Imagination is more important than knowledge. Who said that? It's very famous quote. Ini. Sorry. Oke, lanjut Pak Iwan, lanjut. You know? Nobody. Silakan lanjut. Einstein, ya betul. They got it right. Albert Einstein who said that imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Jadi dia berpikir bahwa banyaknya pengetahuan itu kalau kamu punya hanya hafal, hanya banyak tumpukan baca, mengerti, tapi kamu tidak punya imajinasi, kamu nggak bakalan kreatif gitu. He said that if you got so many knowledge but you don't have imagination, so you cannot be creative. Tapi persoalannya orangnya pada zaman Einstein sekitar tahun 50, tahun 60 udah. Jadi sebelum tahun 50 itu banyak orang ngomong tentang kreativitas, tapi mereka tidak belajar kreativitas beneran gitu. Jadi there's so many people talk about creativity, but they don't really study about creativity. Jadi creativity just started 1950, Goulart. Kalau misalnya Profesor Goulart yang mulai dulu ada IQ test dan sebagainya. Nah itu mulainya dari situ. Kurang lebih seperti itu. Next. Unfortunately, the research at that time still not very good. Yeah, they think that the person who got nervous instability, something like Van Gogh or Jonas, is more creative than the others who don't have any nervous instability. Jadi banyak juga pendapat-pendapat penelitiannya masih, kalau orang gila kayak Van Gogh yang gunting kuping itu dianggapnya senimannya lebih kreatif daripada yang nggak gunting kuping atau hal-hal begitulah, banyak yang salah. Karena penelitian tentang kreativitas tuh baru tahun 50 mulai, yang pakai ada jurnal, ada buku tuh baru. De Bono aja, kalau kita De Bono, if you remember about De Bono just started 1970. Terus ada Milahi sama ada 2 orang lagi, Profesor Milahi 1980 or something. The last probably Howard Gardner sama si Steinberg. Yang paling terkenal ya Howard Gardner sama Steinberg. Howard Gardner dari Harvard, Steinberg dari Cornell University. Mungkin the other German or the other country Japanese probably, but mostly we just talk about the English speaking country. Jadi yang dibicarakan ilmuwan English speaking country lah ya. Kalau yang mungkin ada juga sih, probably they got, because my supervisor usually Profesor Koni Semiawan probably he just passed away 3-4 years ago. She's the most prominent researchers in Indonesia who talk about creativity. Jadi pada pembimbing saya sendiri pun Profesor Koni itu dianggapnya pakar kreativitas lah di Indonesia.
Jadi ini the other one, John Nash is the person who are probably the only person, the mathematic person who win Nobel Prize, and then Russell Crowe play as John Nash ya. The left side is Van Gogh ya, who cut his ear. Jadi yang di sebelah kiri Van Gogh, yang sebelah kanan adalah John Nash. John Nash yang diperankan oleh Russell Crowe. Main filmnya Beautiful Mind. I think it's a good movie about creativity or kreativitas dari orang yang insane gitu, yang sakit. Tapi ya memang bukan yang utamanya. Jadi triadic theory of intelligence ini, the triadic theory of intelligence is according to Professor Sternberg. So he divided become three ya. Analytical, creativity, practical. Jadi when we study since we are little until we finish university, mostly they emphasize on analytical. Jadi sejak kita kecil sampai dewasa, kita lebih banyak belajarnya analytical. Jarang sekali we probably because most of you came from art school, creativity probably they got more exposure ya, creativity, tapi lebih more visual creativity aja, nggak semua. Jadi dibedakan bahwa ini kreativitasnya di sekitar daerah visual aja ya, tapi mungkin di bidang-bidang lain juga sama sih. Nah ini kreativitas jarang jadi to find the new formulate the new idea, combine unrelated facts. Jadi suatu hal fakta-fakta yang nggak ada hubungannya gitu. Kadang-kadang kelihatannya nggak ada hubungannya. Kayak kalau if probably the famous example, if you see the who invent the helicopter helicopter design. Probably 500 years ago, Leonardo da Vinci who draw the helicopter sketch, the first person. Jadi 500 years later, baru people can start make the helicopter. Jadi 500 tahun yang lalu, Da Vinci menggambar sketsa helikopter. That's possible that he saw dragonfly or he saw birds or that kind of thing. He draw something from the bird or dragonfly. Jadi ada kemungkinan dia melihat gambar dari gambar yang too unconnected, suatu hal yang nggak ada hubungannya. Jadi ini di sini. Tapi if you analytical, usually we talk about right or wrong answer, something like mathematics. There's only one solution. Jadi biasanya kalau analytical kan jawabannya hanya satu, yang benar cuma satu. Tapi kalau creativity enggak, there is so many possibilities. Yang the other one is practical, kata si siapa? Sternberg bilang practical, contextual, practical. Jadi some of the researchers found that the street boy in Brazil can do mathematics, dagang ya. They can sell something and know about mathematics, but they didn't do well maths in the school. Jadi banyak anak-anak Brazil itu yang di pinggir jalan jualan, tahu matematik secara praktis, jadi jual beli gitu. Tapi pada waktu di sekolah dia nggak begitu bagus. Jadi beda antara practical sama analytical di school, tetap suatu hal yang berbeda. Jadi ini pemikirannya ada 3 ya teorinya. Jadi it's a bit different with Howard Gardner who got 8 intelligence ya. Gitu. Nah, is creativity be improved? Apakah kreativitas bisa ditingkatkan? Nah, ini juga menurut according to Professor Sternberg, you probably need to improve your intelligence, knowledge, intellectual style, personality, motivation, environmental context. So they support each other ya. Intelligence, pengetahuan, kecerdasan, gaya intelektual, kepribadian, motivasi, dan konteks
environment mempengaruhi kreativitas. Next. Creativity is not taught, it is encouraged. Creativity itu boleh diajarin, tetapi dimotivasi atau sekedar didorong. Benar nggak? Is that right? Kreativitas, penelitian tentang kreativitas menurut Steinberg termasuk orang nggak begitu berani ngambil karena dapat dananya susah, terus untuk publikasi dapat itu apa ide untuk mengetes kreativitasnya nggak gampang gitu dan sebagainya. Jadi kreativitas itu awalnya nggak begitu, jadi dia nggak gitu percaya kalau tes IQ, tes segala macam, tes akademik itu lebih berat ke arah analytical yang tadi itu. Tapi tidak bisa mencerminkan seluruh kemampuan orang, itu nggak bisa. Karena banyak sekali orang yang sukses, menurut dia sukses di masyarakat, tapi akademiknya jelek. Contohnya siapa? Jack Ma kan? Jack Ma itu kan, Jack Ma is not good in academic, but he's good in business. But he was rejected 3 times to go to university or something like that, and he was rejected to be employee to McDonald's or something like fast food or something. He was he's not good in academic, but he's good ya. He's creative to make a business something like that. Jadi banyak orang yang nggak begitu sukses di sekolah, tapi sukses di masyarakat. Kurang lebih maunya siapa? Steinberg seperti itu. Jadi dia bilang creativity is not taught, it is encouraged. Nah ini intelligence nih yang bagian 1 ya. How to use your intelligence. Ini yang bagian part 1-nya yang intelligence yang tadi tes IQ. Problemnya sebetulnya problem decoding. How to make problem decoding, how to define the problem, bagaimana mendefinisikan suatu problem. Itu suatu, sometimes if you are a student, it's very hard to find title of your thesis or title of your journal or that kind of thing, because how to define the problem. Itu yang susah biasanya, define the problemnya itu. Insight is quite difficult to find. Yeah, so how to use your intelligence. Knowledge must be flexible and usable. Jadi, if you want, you better, ya, you need to. Biasanya, most of the, if we give lecturer theoretical, after 6 months, most of students forgot it. Usually we try to make the important usable knowledge. Yeah, usable knowledge must be something like project based or problem based learning, something that real life, yeah, real life problem, real data. So sometimes I try to change the course to get the real data in. Usually it's easy right now to get the real data from the journal or from the direct from the internet. Pada zaman sekarang lebih mudah, lebih gampang data-data asli di internet dan sebagainya, dapat data di jurnal juga udah ada, walaupun jurnal-jurnalnya dari beda bidang gitu. Jadi itu lebih penting. Nah ini intellectual style berpengaruh ya. Jadi ada legislatif, eksekutif, judicial. Jadi seperti di gedung parlemen. Jadi ada orang melihat sesuatu hal dengan cara yang berbeda. Legislatif. Eksekutif, implement the rules and system that others created. Jadi dia mengimplementasikan hukum sistem aja, tapi sebenarnya orangnya nggak gitu kreatif kalau pada saat bertindak seperti ini. Judicial ini lebih mengevaluasi people and rules, jadi lebih seperti akreditasi lah, seperti orang melihat hukum-hukumnya udah benar dan sebagainya. Jadi tapi cara berpikir nih tiga-tiganya ada pada setiap orang gitu. Jadi titik beratnya yang mana? Jadi menurut Steinberg, according to Steinberg, intellectual style divided by 3 ya, legislative, executive, and judicial. Looking at things in a different way. It means that a creative person ya,
executive implement the rules and system that others created. So it means that you are not creative when you do executive. Judicial, it means that you evaluate people and rules and that kind of thing. So they got 3 types of intellectual style. Nah, ini probably one of the famous Picasso, the chief enemy of creativity is a good sense. What is the meaning? Do you know it? Musuh utama dari kreativitas adalah good sense. Selera yang baik. Kenapa selera yang baik buruk? Why a good taste is not good for Picasso? Apa? Bagus saja belum cukup. Good taste is not good. Why? Everybody has their own good taste. Everybody have their own good taste, but not the answer. Why good taste is not a good sense? Is not good for to be creative. Good sense is not good. Mengapa good sense? Kamu punya sense yang bagus gitu. Oh, ini makanan dia paling gampang. Makanan dicicipin. Oh, ini makanannya enak, yang kayak tester gitu. Tapi good sense itu sebenarnya nggak bagus. Kenapa? Beda-beda, bener. Apalagi beda-beda bisa dibilang beda-beda itu apa? You follow, kalau if you just follow the good sense, it means that you just follow the other people wants. Ya betul itu. Jadi kalau kamu punya tes yang bagus ya kita cuma ngikutin kemauan orang aja sih sebenarnya. Picasso thought that you need to destroy. Dia bayangan dia tuh kalau memulai sesuatu seakan-akan menghancurkan dulu gitu. Baru dia memulai baru gitu. Jadi dia kan menggambar kubisme itu kan awalnya dari realis, tiba-tiba digambarnya pecah-pecah gitu kan. Jadi dia bilang itu dibuang, langsung udah dimulai dari start, dari baru lagi. Gitu. Jadi cara berpikirnya drastis. Gitu. Jadi try to achieve, not to follow the good sense, tapi jadi try to break the rule or that kind of thing. Ini menurut Picasso ya. Every act of creation begin of an act of destruction. Jadi dia menurut dia begitu. Kalau dia butuh dihancurkan dulu, baru mulai baru. Jadi he doesn't believe about a good sense. Kecuali ya memang kita kerjanya kita jadi ngetes. Makanan ini enak gitu, di taste gitu kan. Jadi good taster aja sih. Atau kita kurator gitu ngelihat, oh lukisan ini bagus, gitu. Tapi kan sesuai dengan kemauan siapa gitu. Ya, maju. Nah, ini I'm not interested in shooting new things, I'm interested to see things new. Jadi kalau ini kan saya ngelihatnya dari segi fotografi. Jadi biasanya orang banyak berpikir we thought that kalau jadi fotografer, oh kita pergi ke Bromo. Kita pergi ke tempat-tempat yang bagus. Jadi kita supaya dapat gambarnya bagus. Padahal we don't need to go to Bromo or Bali or that kind of thing. We just see around our life environment, and then we try to see pokoknya different method aja the way we try to do. Entah we use telelens, entah you use double expose gitu. Jadi maksudnya melihat sesuatu yang kita lihat sehari-hari tapi dengan sudut pandang yang baru gitu, pemikirannya baru gitu. We try to get dia kreatif gitu. Change personality trait. Jadi salah satu personality dia jadi tolerance ambiguity, open minded. So it's not easy to be open minded ya. Kebanyakan people just stay to be in comfort zone. Jadi biasanya orang nggak mau open minded gitu nggak. Terus perseverance, continue to try. Itu juga usually people difficult to try new things and to make a mistake or that kind of thing. They don't continue to try. Suatu hal yang nggak berhenti-henti ya.
to take a risk, jadi ngambil resiko gitu ya. To stand by your conviction, jadi confidence, sama satu lagi to grow. Jadi ini ada 5 personality that is important to be developed. Motivation dia intrinsic motivation sama motivation to excel. Jadi it's important to get the best possible motivation to be excellent ya. Jadi yang paling susah sama intrinsic. Jadi successful people begin where failure leave off, never settle for just getting the job done. Jadi kebanyakan kita ngelihat sih successful people, they got so many make mistake, make failure. Dan mungkin juga everybody already know that. People are born with intrinsic motivation, self-esteem, dignity, curiosity to learn, enjoy in learning. Jadi biasanya mereka sebenarnya udah ada di dalam badannya untuk self-esteem, motivasi, dan keinginan untuk belajar, dan kegembiraan dalam belajar gitu ya. Jadi mereka sebenarnya orang sudah dilengkapi dengan itu. Gitu. Semua manusia dilengkapi itu. Selalu begitu. Ini. Creativity is contextual. What does it mean? Kenapa creativity is contextual? Kenapa? Banyak praktek. Maksudnya? Dipraktekkan. Oke, ada lagi? Is there any creativity just not only talk, they just have to do it. Any other people who want to give? Apa? Louder. Apa? Enggak, tadi siapa ngomong? Ika. Apa? Dalam bentuk karya. Iya. Enggak. Ya, if you talk about creativity, banyak lah ya, banyak pendapat. It's not just only in mind, but you have to execute. Yeah, you need to execute. Which one is better to do? What to think or how to think? What to think atau how to think untuk creativity? How to think benar. Find your own interest. Try not to depend on ideology. Biasanya dogma gitu kadang menghambat creativity. Sometimes dogma is hamper your creativity ya. Find your own interest. So you have to find your own interest to develop your creativity. Ya, terus habis ya. Habis ya? Habis. Oke. Any question? Oke, baik. Ya. Lanjut, masih ada Pak Dokter? Udah, habis. Habis, oke. Yeah. Sangat interesting. Just only talk about the Professor Steinberg version. It's not Howard Gardner version. So because there's even some people the theory is not. Some people argue about his theory, something like that. Yeah, just usual lah. Ada juga beberapa orang teori yang nggak gitu percaya juga, ya nggak apa-apa. Tapi memang itulah teori selalu begitu. Is there any question? Yeah. Baik, sebelum ke pertanyaan mungkin sangat interesting materinya. Saya sapa dulu nih, ada Ketua Prodi Teknik Industri Esa Unggul, Bapak Arif. Selamat bergabung, join Pak Arif. Kebetulan kawan kita dari Esa Unggul live ada di kelas Pak Arif. Ya. Ya, selamat pagi. Ya. Iya, Pak. Baik.
Baik, untuk selanjutnya sebelum ke pertanyaan mungkin ada Oh, boleh. materi dari speaker atau pembicara yang kedua dari Puan Saibah. Silakan, karena mahasiswa kita banyak orang Indonesia ya, bahasa Melayu lah kalau bisa, atau campur-campur sedikit boleh. Silakan untuk Puan Saibah, 30-30 menit waktunya, silakan. Oke, baik. Terima kasih ya. Thank you very much. Sudah nih, Pak? Udah boleh saya ke on direct? Silakan di share materi, mau share sendiri atau dibantu. Ini saya. Sudah jadi co-host ya? Belum ya? Sudah ya? Puan Saibah. Udah jadi co-host, silakan bisa share, Puan. Oke. Share. Oke, kejap ya. Share screen. Udah nampak? Masih pusing-pusing. Ya, wis, clear. Silakan, sudah clear. Oke. Sangat clear, silakan. Boleh ya? Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat siang kalau Indonesia, right? Oke. Saya Dada Saibah dari Universitas Selangor. Ya. Actually, before this saya lecturer in pure mathematics. Ya. But now saya banyak involved in marketing Universitas Selangor, right? Okay, now kita masuk ke mathematics and creativity. Actually, Dr. Irwan sudah present ya about the creativity. Okay, nice presentation ya. Okay, sangat clear. Okay, now but saya nak fokus juga dalam matematik ya. Okay, ini saya tunjuk sikit yang saya punya Unicell ya. Ini actually kita Unicell ni, inilah dia punya gerbang, gate. But kalau ada apa masa bolehlah join dekat ni, who knows kan, ada singgah ke Malaysia, kita datang ke Unicell lah. Okay. Okay, now. Okay. Boleh nampak ya saya punya PowerPoint? Nampak. Silah lanjut. Okey. Saya pula tak nampak sikit. Saya paparkan dulu. Saya continue ke? Saya continue. Ya, sebentar, di sini lagi ada azan, Puan. Stop dulu kan? Ya, sebentar. 1 menit. Okey. Silakan dilanjut, Puan. Okey ya. Semua clear ya yang saya buka ini? Clear. Bagus. Okay, now for teaching mathematics, okay, kita ni ya based on the main object actually
setiap lecturer lah, ataupun cikgu-cikgu ataupun guru matematik, jadi dia lebih ke ya, matematik is to develop thinking, kena pemikiran dia yang tak nak apakan thinking ya. But to the end, it is necessary to carry out problem posing and solving assignment. Selalu macam tu je kan. Kita lecturer mengajar, okay, dia bagi exercise and every student can solving, and dia punya assignment pun finish and submit. And lagi satu ya, when an individual has to pose a problem, ya, they have to think, analyze, formulation critically, okay. Examine and the data such the formulation kan, and to handle such solving strategies. Actually kan dalam dia mengajar, dalam mengajar sebenarnya guru ataupun lecturer itu, bila diberi satu permasalahan kepada student itu ya, to the student itu akan formulation, kan, dan macam mana student itu nak solve, dia akan ada strategi. Ya, akan ada strategi, and after that dia akan solve the problems. Ya, that's why dia cakap situ, all of this is also practiced by solving problems. Ini yang sekarang lah, yang sekarang nih. But kita tengok beberapa item, how to nak tengok dia punya creativity between dia punya mathematics and creativity dia ya. Okay, now. Okay, saya ambil dengan Gracia ya. Okay, Gracia ini ya, dia apa dia cakap ya? Explain that creativity is characteristics by the following element on capacities. Ada beberapa 6 dia bagi dekat sini ya. So dibagi satu example ataupun is the task pada student tu. So dia ada yang dia follow yang ini ya. The first one dia sensitivity to problems. Okay, apa dia punya meaning dia? Ya, this capacity allow to the person ya, complicate situation and find the solution. Ni. And B dia flexibility. Ya, flexibility. Ini meaning dia, this capacity provide ya, the possibility to change the approaches of the problem, making people seek different strategies to solve it. Okay, maksud dia bila ni ada flexibility tu, kemampuan pada pelajar tu nak tengok dia punya approach of the problem tu bila ada masalah tu, after that dia nak tengok strategi apa yang kita nak solvekan benda tu. Okay, yang 4C, okay, thinking fluency. Okay, dia macam apa, smart think. Bila dapat dia tengok soalan tu atau problems tu, so it is allowed to generating ideas. Dia nak generatekan dia punya idea at any given time, masa yang diberi tu. Ya. Okay, the next, okay, dia originality. Okay, after dia tengok soalan tu, dia akan dapat ya, based on the knowledge learned. Dia belajar, let's say kalau saya ajar satu topik, let's say saya bagi limit, okay, limit. Okay, saya bagi soalan, okay, find the limit, ini x approach to something like that. So nanti dia, okay, from the baseline itu yang dia pelajari sebelumnya itu, kemudian saya bagi soalan dia sesuai. Kalau every lecturer kan, kalau dia bagi soalan not only based on itu, maybe kalau macam dia bagi limit dalam example dia x approach to 2, dia bagi equation nanti x approach to 4. So nanti dia bagi lagi. That's why dalam soalan tu ada satu kita bagi easy and medium and hard ataupun difficult. So nanti masa dia solvekan the problems yang hard itu ataupun yang difficult tu, dia akan dapat new knowledge akan ada ya, or are generated ya. Okay, part E, okay, capacity to perceive non obviously. Okay, kemampuan dia nak tengok yang kurang jelas. Okay, dari antara beberapa fakta. Okay, dia akan bagi fakta-fakta ni. Okay, oh sebab ini. Okay. Kemudian dia cakap ni, kemudian dia akan tengok tau, relationship among different experience are discovered. Okay, dia akan tengok dalam beberapa situ. Okay, oh berdasarkan ini. Kalau X ini, kalau X equals to 2 dia begini. Kalau X equals to 4 macam ni. So that's why dia dah tengok kat situ. To perceive not obviously. So
yang tak clear tu dia boleh sampaikan, dia boleh letakkan dalam dia punya mind, so dia akan ambilkan dia punya relation between the among different experience dalam dia punya mind ya. And F ya, okay, representation capacity. Okay, dia boleh ni capacity kemampuan dia boleh ungkapkan dalam tu, dia ungkapkan kembali. Okay, kemudian macam dia after dia faham soalan tu, macam kalau sekolah rendah, sekolah SD dekat Indonesia, let's say kalau diberi seorang cikgu tidak bagi guru tu lah 3 tambah 6, okey dia tahu 9. Nanti dalam beberapa buku kita tengok kan kotak, guru tu akan letak kotak tambah 3 sama dengan 9. Berapa isi kotak? That's why ni new models are established. New models, model daripada pemikiran akan wujud. And different relationship among their element are discovered. Ya. Okay, the next. Ni creativity and mathematics education. Okay. Ini yang SA tradition. Ini yang biasalah ya. Creativity was only attributed to the world of art and literature. But sekarang ya, untuk sekarang nowadays it is related to the scientific world. Kita dah sekarang ni dah zaman apa kan? That's why to be creative ya, a scientific idea must be new and useful. So kita kena ada sesuatu yang baru after bila dia dapat macam tadi kalau sekolah rendah tahu hanya tambah, dia akan fikir tahu untuk apa sebenarnya tambah ni. That's why sebenarnya ya dalam mathematics dalam yang nowadays lah selalu cakap mathematics tu hard, susah. Jadi punya mind dalam dia punya mind tu susahnya matematik. Why? Because dalam dia punya mind dia tahu hanya, that's why dekat sini dia adakan stop dia punya creativity apabila dia punya mind dia accept dalam mind dia this too hard matematik, because dalam matematik dia akan analog to many formula. Banyak formula di dalam itu. Something like that. Okay, but now ya untuk matematik ya, mathematics thinking encourage to development creativity since it required to make conjecture. Conjecture ni kalau dalam kita punya mathematics, conjecture sesuatu yang kita tahu benar itu, but something kita tak boleh nak buktikan benda itu. Macam kita cakap matahari terbit dari barat, terbit dari timur. Kita tahu itu adalah general truth. Kita tahu itu adalah kebenaran yang semua orang akui. But ada ke orang pergi ke matahari nak proofkan benda tu? That's why dia kena cakap to make conjecture as and distinct opinion to solve situation a situation set out. Okay. Yeah. Okay. Now by Bolden, Harris and Newton 2018 in mathematics education creativity is based on knowledge. Dia faham, dia tahu, itu yang dia punya tu ya. It is building something new, previously getting rid of the new thinking established, considering new possibility and applying a wide range of mathematical knowledge. Ya. Okey. Sebab saya takut tak cukup masa kan. Okay now ya. The justification to carry out it is to cognitive flexibility ya. One of the 3 main mental function involved in the creative problem solving. Ini yang Ausubel yang beritahu ya. Okey, dalam dia punya kajian ya. Okay, the next Dehan juga 2009 and 2016 mengatakan this possible to apply ideas to new context to which he refers as transfer. Meaning dia macam tadi bila creativity in kita connectkan dengan mathematics education dia itu bermakna masa dia solvekan the problems tu, so it's mean
refer as transfer of knowledge capacity. Masih dia solvekan problem tu, so it means dia transferkan dia. This allows to active development of representation of students and the conversion of the information received into something more useful, practice and constructive. Dia punya ini based on Dehan lah, ya. Oke. Ini kita tengok ada ya. So two ways of research revert to creativity ini. Oke, first kita tengok sini ya. Oke, they use the word creativity. Macam tadi Dr. Iwan ada bincang about the creativity, ya. So that's why as a subject. So creativity in mathematics education. So yang better untuk sekarang ini adalah kita letakkan adalah recreational mathematics education. So kita nak gambarkan dia matematik itu kita nak buat recreational mathematics. So that's why creativity akan grow up dia, ya. And when applying the problem solving, not only reasoning skills are developed, but also creativity one. That's why kalau macam kata cikgu kan, cikgu kita dah bagi satu soalan pada pelajar tu. Okey, kata dia konsep dia salah ya. Maybe dia akan tengok. But tengok apa yang muncul di situ. That's why dia kena letakkan situ creativity one. Oh, dia jalan kerja. That's why kalau dalam kita semak soalan ataupun kita nak semak apa kalau Indonesia kita periksa kertas pelajar kita tu. So that's why not only kalau salah akhir dia katalah after dia do calculation in the end of the result tu salah. So pangkalah. Jadi why besok pelajar dia akan stop dia punya creativity. No need lagi, dia tak perlu lagi rasa okey. Dia akan set mind bahwa matematik adalah susah lah. But as a mungkin ini student yang nak tengok ni mungkin tak ada yang cikgu-cikgu, tak ada guru-guru ya. Ada, saya cikgu. Okay, very good ya. Okay, kalau kata ada cikgu kata guru situ, that's why ini from this lah daripada sekarang ni from now. Make sure kan kita nak semak periksa kertas pelajar kita tu. Why? Maybe kita letak situ jangan kita pangkat tau question mark. Kita do question mark there. Kita letak question mark. Why you choose like that? Why you write like this? Okay, maybe dia ada reason. That's why di situ ada kreatif. Maybe kita tanya person kita bagi. Okay, maybe you can kita cakap. Okay, after this you can meet me. So why you do like this? Maybe dia ada reason. Bila dia ada reason, oh nice, dia punya step. That's why kita nak improvekan dia punya creativity. Okay. Okay, ni lagi. Okay, the problem posing and creativity. Saya ambil yang beberapa poin-poin ya. Okay, Dickman 2014 dia ya, ini create out a study ya, investigate. Ini kajian ya si Dickman ya. Investigate ya the existing connection between the problem posing and creativity. Meaning dia masuk di sini, problem posing di sini. Masa kita buat soalan, kita akan terjumpa masalah. Tadi cikgu ibu ini ajar begini, kenapa soalannya begini? That's why. Bila ada macam tu, dia akan ada cara dia. That's why kalau kata pelajar itu dia jawab lain dari yang kita ajar, that's why kita tanya, why you do like that? So dia bermakna dia tak ikut jalan kerja yang dia buat. Tapi kalau kata kita as a teacher, kalau as a lecturer dalam kelas, bila kita ajar macam ni, selain cara jalan ini salah, matilah. Stop, memang directly dia punya creativity of student itu. That's why dia cakap di sini bila muncul dia the problem posing, kemudian akan muncullah akan adalah kreatif. Oh, ini soalannya ada tak sama pun dengan lecturer yang bagi tadi. Tak sama pun dengan guru yang dibagi tadi. So maybe kita buat cara macam ni. Ya. To the end to that end katanya he asked a group, dia bagi satu ni kajian ya, a primary teachers, a psychologist who work in mathematics education ya, and mathematician
to evaluate the problem posed to know how creativity they are. Yeah. So the study show that there is no an agreement between them since they do not share in the same definition of creativity. Bermakna di sini satu lagi definition ya, definisi creativity dia. Although relation between creativity problem solving it admitted ya. Kalau macam kita nak tengok beberapa kajian pun pada pelajar-pelajar bersamaan dengan guru-guru ya guru-guru untuk yang sekarang nih nak naikkan minat saya sebenarnya yang poin utama dalam saya punya bincang dalam ini adalah how nak bangkitkan macam mana orang supaya berminat dengan matematik, nak kaitkan between mathematics education dengan creativity. Orang yang banyak yang menyukai matematik dia akan ada creativity. Jadi kalau nak berkreativiti, maybe boleh kita gunakan dengan step-step ataupun strategic in mathematics. Itu poin sebenarnya ya. Oke. Sebab ini setengah jam je ya, setengah jam kalau ikutkan bincang ini sangat banyak masa nih. Oke, nah, nih proses dia ya. Proses ini saya ambil daripada dua, ya, Hadamard dan Polya. Ini Hadamard. Kalau dalam kompleks analisis Hadamard ini dia ada produk Hadamard produk ya. Ini. Kemudian Polya pun ya. But for this dia saya ambil dua aja ya. Dua orang nih saja ya. Oke, respect to the problem solving process. Oke. Apa yang di define of Hadamard ya, dia ada 4 stage ya, 4 stages dia. Yang first dia cakap conscious work of familiarization with the problems. Oke, nak kreatif itu tuh proses dia macam mana? Oke, bila kita dia conscious of familiarization with the problems, and satu lagi semi ini bermakna dia kerja apa kita cakap di sini ya, kalau di Malaysia disebut kerja yang macam sedar dengan kerja dia dengan permasalahan, bermakna ada kita faham, kita tahu oh ini di kesedaran kita nak buat problem itu. Yang part B itu semi conscious katanya, or unconscious work of idea incubation. So bila kita tengok soalan tu, kita tengok oh kita letakkan idea dalam incubation kita, dia punya mind kita. And part C, inspiration and illumination on the way to solve the problem. Okay, kemudian kita timbulkan inspirasi kita and illumination dia, and on the way to solve the problems. And the last, dia cakap verification that the inspiration really leads to the solution. Ada kelas. Oh, ada kelas. Okay. Okay, and but untuk yang Polya definekan ya, problems untuk nak dapatkan creative process ini ya. The first one problem understanding, kemudian plan conception stage in which the solving strategy in prepare. Kita tengok bila ada soalan, oh strateginya macam ni, ini gunain macam ni. After that NC plan execution. After kita dah tahu, kita plan kan, kemudian kita laksanakan plan itu. And the last one adalah verification. Saya rasa itu je kot yang saya nak itu ya. Just ini. Very interesting presentation. Wow. Just inilah saya nak tengok nih, nak bagi tahu ni based on visual ni ya. Propose task to help children to think about the numbers. Okay, ini play cryptography. Nak macam sekarang pun ada Roblox. Saya tengok make up operation strategies and analyze games. To avoid the repeating the same process, consolidated and in the development of creativity. Saya rasa cukup kot sebab setengah jam ya. Okay, thank you very much. Wow, very interesting presentation with Puan Saibah Tengah. Baik, terima kasih Puan Saibah, Kristen PPT. Selamat join Profesor Reza baru. Memang interesting ya Puan Saibah. Iya. Ya pun dekat universiti pun suka dengan. Iya.
Baik, untuk selanjutnya kita ke question answer mungkin dari mahasiswanya Pak Dr. Iwan ada yang ditanyakan karena Saya mau tanya, Pak. silakan Pak Pareja. Saya nak tanya kepada Pak Iwan yang mengenai Nah, kreatif. baik, Ini sebentar saya Pak Iwan. driving nih. Pak Iwan masih Ya, ya, join? masih. Oh ya, Ya. silakan Pak Reja. Ya, saya ini dalam kereta nih Pak. Tapi saya guna headset. Maaf ya Pak Iwan, saya tak boleh join, ada perkara lain tadi sebenarnya ada. I will to share my flyer in another event. Puan Saibah juga lah. Tadi saya sudah share dekat Okay, sir. you. Therefore, pardon me, I am not available to join early lah. Jadi ada yang bertanya dekat saya perkara creative thinking ni Pak Iwan, dan nanti perkara yang berkaitan dengan matematik creative thinking. Begini, anak-anak sekarang, student university millennial, mereka ini terlalu overthinking ya. Jadi dia berfikir macam-macam perkara yang semua dia nak buat, tapi dia pening sendiri mana satu yang sebenarnya nak buat betul, kan? Jadi sebenarnya bagaimana creative thinking itu boleh disistematikan sehingga mereka boleh melakukan mana yang lebih high impact, atau apa yang dia menjadi passion lah, bukan perkara high atau low impact. Itu pertanyaan untuk Dr. Iwan. Kemudian pertanyaan untuk Dr. Saibah pula tadi mengenai matematik. Ini saya baru dari sekolah STPM lah, kalau Malaysia kata, atau SPM lah, karena ini sampai tahun 12 kan mereka nak masuk EU. Dia tadi dia dibagi pertanyaan macam ini. Puan Saibah boleh dengar ya? Boleh. Macam ini, ada 15 ekor burung. Ada ekor. Itu berdiri di atas cabang pokok. Right? Lalu ada pemburu, sniper, dia menembak burung itu. Dia bilang overthinking. Ekor burung telah Ditanya terkena. anak-anak sekarang overthinking gitu ya. Sebentar. Berapa burung yang tersisa? Ulang sekejap sebab tadi ada Bukan, berapa burung yang tinggal? Ditembak Jadi berapa? Burung 15. Kan? Dari ke pokok. Lalu ada sniper, dia tembak tu burung, 7 kena. 7 kena. Jatuh. Pertanyaannya, berapa burung yang tinggal? 7 lah. 8-nya sudah terbang. Itu yang dikata creative thinking, nggak apa-apa, betul. Macam itu. Sebab yang ditanya bukan berapa yang sisa, berapa yang tinggal. Yang tinggal 7, yang 8 sudah kabur, sudah lari. Iya, Apakah betul. itu bentuk analogi dari bagaimana sebenarnya matematik digunakan dalam kehidupan sehingga dia boleh cerdik ataupun dia boleh melihat apa dikata ya, insight daripada another perspective, atau orang dikata beyond of the fact. Itu saja dua pertanyaan dari saya. Oke. Hanya partisipan je, nah host dah ada moderatornya Indah Gumilang. Oke, mungkin Dr. Iwan Lafus. Baik, please sit down itu Bu Puan Saibah PPT-nya. Baik, untuk Pak Dr. Iwan mungkin bisa dijawab dari pertanyaan dari Prof. Reja tadi, silakan Pak Iwan. Pak Iwan. Iya, di unmute dulu, unmute. Ya, tapi Puan Saibah kena shut down your screen first, nanti mungkin kita mau silakan. Pak Tengku Syahrul, saya bicara bahasa Indonesia dulu aja ya. Ini cuma kebetulan memang saya juga bicara bahwa mahasiswa sekarang mungkin informasinya banyak, cuma mereka nggak bisa menghubungkan atau belum bisa mengambil suatu kesimpulan dari
suatu informasi satu ke informasi yang lain. So they cannot connect one information to other information. Sama juga menurut mereka pun kebanyakan kepercayaan diri agak turun ya. Kepercayaan diri turun, cuma kalau berpikir, kalau hanya informasi banyak, mungkin mereka they don't know, mereka tidak bisa mengolahnya. Makanya kalau waktu saya beri kuliah, saya banyakannya ambilnya jadi mengolah data. Saya jarang sekali cari teori, tanya tentang teori yang saya tanyakan gitu, saya jarang sekali. Saya biasanya mengolah data langsung, ambil data langsung baik di jurnal maupun data langsung di Google atau data langsung. So try to get data primer. Pada waktu kuliah udah saya mulaikan segitu supaya mereka membiasakan mengolah suatu data yang banyak itu. Jadi kelihatannya sih mungkin salah satu solusinya itu sih. Jadi Tapi nggak overthinking tahu dan ada creative thinking kalau masalah gimana kepercayaan caranya? diri ya memang sih dalam hal motivasi itu kepercayaan diri yang perlu ditingkatkan. Kepercayaan diri tadi juga suatu bagian dari kesuksesan kreativitas, karena Steinberg sih sebetulnya intinya bukan kita jadi kreatif, tapi kita menjadi sukses gitu dalam 3 pemikiran tadi. Mungkin praktikalnya kurang banyak, kebanyakan kognitif, berpikirnya kebanyakan kognitif, jadinya mereka kurang praktikal dan kurang juga kreatif, kurang bisa berpikir secara kreatif dan praktikalnya kurang. Kalau itu sih jawaban saya, menurut saya begitu. Jadi dia kurang bisa mensistematika cara berpikir hierarkinya sehingga tak tahu ngambil kesimpulan macam mana ya Pak ya. Oke. Thank you. Mereka sih kalau yang di Esa Unggul, waktu saya juga pernah ajar di Malaysia, biasanya mereka kalau problem betulan biasanya kaget sih 1 kali 2 kali 3. Paling berat sih biasanya pada waktu TA penulisan. Terutama karena di sini kebanyakan mahasiswa seni nggak begitu banyak tentang critical thinking, jadinya mereka nggak biasa gitu. Cuma informasinya banyak. Cuma cara mengolah informasi di jurnal nggak begitu bisa. Padahal jurnal di Indonesia banyak juga jurnal ekonomi yang dibuat oleh mahasiswa undergrad, mahasiswa psikologi, lebih mudah dipahami daripada jurnal-jurnal yang asing. Lagi pula data-datanya data lokal gitu. Misalnya kita biasa kan kemasan, apakah kemasan itu berpengaruh pada penjualan gitu ya. Nah, untuk kalau kita cuma hanya ambil dari buku dari orang asing, orang Amerika bilang kemasan menurunkan, menaikkan penjualan gitu ya. Cuma kalau di Indonesia nggak cuma itu, kemasannya harus kelihatan mewah, mengkilap dan sebagainya. Gitu. Jadi berpikirnya kalau nggak dibiasakan dengan data-data kebetulannya, mereka jadinya berpikirnya terlalu banyak dipikir teoritis yang mungkin nggak ada hubungannya dengan kehidupannya mereka itu. Terlalu banyak teori yang ya. Very good answer. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Iwan. Ada lagi dari yang lain? Atau Puan Saibah mau menambahkan? Oke. Berkenaan dengan yang burung tadi kan. This why, kalau macam diberi satu soalan, ada burung di atas pokok. Kita tahu konsep burung hidup dia macam mana? Terbang. Kita tahu. Lepas itu kemudian ada seorang pemburu menembak. Dan kita tahu masa dia ambil tembak tuh, burung yang ditembak, so it mean kita tahu itu mengeluarkan suara. Tapi kalau dalam macam saya mengajar dia analisis, saya akan tengok lagi pistol apa yang dia guna. Saya bisa pula di Pak Riza, ya. Pistol apa dia guna? Pistol yang mengeluarkan suara ke tidak? Yes. Kalau mengeluarkan suara, mesti dia akan lari yang 8, 7 tertinggal. But kalau dia yang tak mengeluarkan suara, maybe semua 15 itu tertinggal. So ada analisis beberapa dalam fakta macam tu. Jadi kalau macam dalam hidup pun, kalau kita ada case lah, misalnya ada satu-satu itu kita tengok. Kita dengar satu case, kemudian kita tengok from the side apa dia punya yang kita dapat,
from this side apa kita dapat, so kita senang nak buat decision. So matematik itu dalam real life itu kita tengok, katalah dalam hidup, kita tengok anak kita, kata anak kita bergaduh lah, ini dalam reality. Kita tengok apa masalahnya nak, kita tengok in another side apa, this why ini masalah dia, kita solvekan. So matematik itu kita boleh apakan dalam creative thinking kita, how to solve and how to do and how to make decision, good decision, dia tak menyesal lah macam tu. Okay, thank you. Good. Very smart answer. Baik, karena masa sudah menunjukkan 2 jam 12:15 waktu Indonesia, mungkin di sana udah jam 1 lewat. Atau ada sebelum closing remark ada tanggapan dari Pak Iwan. ada Pak Arif di sini, Pak Ketua Prodi ini. Pak Arif, silakan, ada tanggapan Pak Arif. Monggo Pak Dr. Arif. Cukup lah ya, cukup. Terima kasih. Ya. Saya pikir nih Pak Arif Kusuma tadi. Apa kabar Pak Arif? Sampai Oh iya, salam kenal. karena Namanya sama Arif. Jadi Arif namanya Kusuma Pak- teman sekolah juga dulu saya. Oh iya Pak. Oh, Iya. Ya, Pak Ya Arif bro, ini salam kenal bro. berarti dengan Pak Yani juga ya. Oh, baik, terima kasih Iya, Pak Arif. Pak Lupa Yani. nanti pada Iya. eventnya akan datang. Iya benar. Ya, Pak saya Yani. adik kelas 1 tingkat. Wah, Bapak punya geng keren tuh Pak. Sampai sudah umur sekarang masih bersama. Iya. Ini Pak Arif ini nanti akan jadi speaker di tanggal 12 Desember. Jadi teman-teman Allah, silakan. salah bro. Baik Pak Arif. Thank you. Ya, baik. Terima Terima kasih kasih. Pak Arif. Baik, untuk mengakhiri event ini ada closing remark, silakan Pak Dr. Iwan untuk closing remark 5 atau 3 sampai 5 menit. Halo Pak Dr. Iwan, unmute. Ya, silakan. Jadi ini boleh disimpulkan sih, memang walaupun memang dua hal ini berbeda ya, yang satu pembelajaran matematik untuk kreativitas, yang satu lagi pembelajaran kreativitas secara umum. Tapi sih mudah-mudahan bahwa apa ilmu yang kita bawakan ada gunanya untuk mahasiswa. Tadi juga saya coba menjelaskan ke mahasiswa saya, kira-kira ini bisa diaplikasikan di bidang seni seperti apa. Itu saja sih. Terima kasih sudah Bapak yang udah menyelenggarakan International Lecturer Series ini. Baik, Terima kasih. Thank you. Belum saya Thank tanya you. kenapa saya nanti awet muda terus. Itu belum tanya. Oke, kali. Silakan Pak Puan Saibah untuk closing remark. Hello, Assalamualaikum. Mudah-mudahan dengan apa yang yang kita bincang hari ini, bolehlah kepada kita ambil conclusion ataupun kita ambil dalam real life kita. So matematik bagi saya adalah suatu idea yang kita boleh solvekan in our life. Jadi life hidup ini memang penuh dengan permasalahan, so kita boleh guna strategi based on solve the mathematics. Thank you very much. Orang Delhi biasanya bisa buat pantun dalam matematik. Ada Tapi- pantun. Jalan-jalan baik. di kota Medan, jangan lupa membeli salak. Kalau Anda pergi ke alam, jangan lupa mampir di tempat Unicef. Apa? Ya, boleh singgah ke Unicef. Lupa proses juga. Oke. Baik, dengan berakhirnya event ini, mudah-mudahan sharing dari teman-teman kita atau Dr. Saibah di Malaysia dengan Dr. Iwan di ISA Unggul bisa memberikan manfaat buat kita semua, terutama buat para mahasiswa. Jadilah kita menjadi seorang yang mempunyai kreativitas yang tinggi, inovatif, supaya kita bisa menjalani hidup yang baik. Silakan Pak Reja, mau closing remark Pak Reja? Sudah, saya sudah katakan matematik itu adalah suatu angka-angka yang Puan Saibah katakan boleh didesain kalau Pak Iwan dalam kehidupan menjadi suatu
satu rainbow yang kita boleh menjadi happy oleh karena kita boleh menggunakan mathematic method dalam mendesain happiness life. Itu sajalah. Nice conclusion. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, Puan-puan, terima kasih. Saya sebagai moderator sekalian host mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu di event-event berikutnya. Terima kasih juga Pak Arif, Pak Reja, Pak Puan Saibah sama Daun Ade. sirih, daun kayu. Terima kasih. Thank you, silakan. Iya. Kita sama-sama Thank you. live. Yeah. Thank you very much for all. Sama-sama. Yeah. So, this, Okay, bye. I am with